Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Arfiati MSI. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, Maidah dengan NIM A1I1230017. Kedua, Julian Ardi dengan NIM A1I1230013. Ketiga, Zakwan Muhammad Sidupa dengan NIM A1I1230082. Keempat, Rindi Antika dengan NIM A1I1230024. Kelima, Adriana Arsad dengan NIM A1I1230033. Keenam, Nur Hamsia dengan NIM A1I1230093. Ketujuh, Zulia Herani dengan NIM A1I1230031. Kedelapan, Rani Ramadhani dengan NIM A1I1230022. Kesembilan, Iqbal Setiawan dengan NIM A1I1230012. Baiklah, kami dari kelompok 4 dengan judul materi identifikasi masalah penelitian tindakan kelas serta analisis faktor penyebab masalah dan permasalahan dalam penelitian tindakan kelas. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan suatu sarana dalam mencerdaskan sumber daya manusia yang ada, sehingga pendidikan menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Suatu pendidikan harus didesain sedemikian rupa melalui perencanaan yang sistematis dan aplikatif. Jadi, seorang guru dituntut untuk mampu mengendalikan, mengondisikan, dan mengatur kegiatan yang berlangsung di dalam kelas, dengan tujuan tak lain adalah supaya proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan kondusif. Dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk melakukan penelitian tindakan kelas sesuai dengan prosedur yang telah ada. Istilah PTK atau disebut dengan Classroom Action Research sebenarnya diawali dari istilah Action Research atau penelitian tindakan secara umum dengan penambahan classroom pada Action Research. Kegiatan lebih diarahkan pada pemecahan masalah pembelajaran melalui penerapan berlangsung di kelas. Poin pertama terkait dengan konsep identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Jadi dalam dunia pendidikan, permasalahan pembelajaran merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari seiring dengan berkembangnya kemampuan siswa, perubahan lingkungan, serta kemajuan pengetahuan dan teknologi. Tantangan baru dalam proses belajar mengajar pun terus bermunculan. Oleh karena itu, guru sebagai fasilitator pembelajaran dituntut untuk terus berinovasi dan mencari solusi yang tepat agar proses pembelajaran tetap efektif dan berkualitas. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran adalah penelitian tindakan kelas. Namun, tidak semua masalah dapat dijadikan objek penelitian. Guru perlu memahami bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang relevan dan penting untuk diteliti, sehingga penelitian tindakan kelas ini dilakukan benar-benar memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Nah, pada materi ini kita akan membahas bagaimana menentukan masalah yang layak untuk kita kaji dalam penelitian tindakan kelas. Bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan secara sistematis, serta bagaimana proses pengembangannya dalam pembelajaran. Dengan pemahaman yang baik tentang identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas, diharapkan guru dapat lebih optimal dalam merancang strategi pembelajaran yang inovatif
dan solutif bagi peserta didik. Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan perkembangan dan meningkatnya kemampuan siswa. Situasi dan kondisi lingkungan yang ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hal tersebutlah yang memicu seorang guru harus melakukan suatu bentuk penelitian tindakan kelas guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Tidak semua masalah pembelajaran itu dapat dikaji dan dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan penelitian tindakan kelas, terlebih dahulu guru harus memiliki perasaan ketidakpuasan terhadap praktik pembelajaran, berani dan jujur terhadap diri sendiri dan tindakannya dalam pembelajaran, serta memahami kelemahan dari pembelajaran yang dilakukannya. Nah, hal ini harus disadari dan dipahami dan menjadi kepedulian untuk guru dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran yang berkesinambungan. Karena tidak semua masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dapat dijadikan topik dalam penelitian tindakan kelas. Nah, masalah yang akan diangkat menjadi topik penelitian tindakan kelas itu sebaiknya dikembangkan secara berkelanjutan dalam kurun waktu 1 semester atau 1 tahun dalam pembelajaran. Hal ini mengandung arti bahwa guru sebagai peneliti harus senantiasa meninjau dan memperbaiki rumusan masalah penelitian tindakan kelas yang dikembangkan secara berkelanjutan, terutama menyangkut masalah pengelolaan kelas, proses pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar, pengembangan diri peserta didik, serta masalah pribadi, disiplin, dan etika moral. Nah, masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran perlu diidentifikasi dan ditetapkan kelayakannya dan kepentingannya untuk dipecahkan terlebih dahulu. Pada tahap ini, yang paling penting adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai masalah aktual yang dialami dalam pembelajaran atau masalah lain yang terkait dengan manajemen kelas. Kemudian iklim kelas, proses pembelajaran, sumber belajar, dan juga pengembangan diri peserta didik. Nah, permasalahan aktual tersebut kemudian dijabarkan ke dalam topik-topik yang lebih operasional. Nah, prosedur inilah yang disebut dengan tahap identifikasi masalah. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kriteria yang perlu diperhatikan dalam identifikasi masalah penelitian tindak kelas. Jadi ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu masalah yang akan dijadikan topik penelitian tindak kelas itu benar-benar muncul dalam pembelajaran. Yang kedua, penting dan bermanfaat untuk memecahkan masalah dan meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang ketiga, ada alasannya, yaitu rasional, logis, dan sistematis yang bisa mendasari perlunya penelitian tersebut dilakukan. Kemudian yang keempat, masalah tersebut real dan problematika yang memerlukan pemecahan dengan segera. Kemudian yang kelima, masalah tersebut berada dalam jangkauan tugas guru yang dapat dihadapi secara proporsional dalam profesional. Nah, dengan memerhatikan kriteria tersebut, maka lakukan identifikasi masalah dengan beberapa langkah-langkah yang utama yang perlu dilakukan, yaitu satu, tuliskan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan. Kemudian yang kedua, tuliskan semua masalah yang dirasakan dan dihadapi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, pilah kelompok masalah yang sesuai dengan jenisnya. Catat jumlah peserta didik yang mengalaminya dan frekuensi timbulnya masalah tersebut. Kemudian yang keempat, urutkan masalah yang sesuai dengan kepentingannya untuk dipecahkan dan ditindaklanjuti. Kemudian yang kelima, pilih dan tetapkan masalah yang paling penting dan mendesak untuk dipecahkan. Contoh cara mengidentifikasi masalah dalam kelas. Yang pertama ada kepuasan terhadap hasil belajar siswa. Selama guru mengajar, apakah guru merasa puas dengan hasil yang dicapai? Kemudian yang kedua ada keberhasilan dalam pemberian latihan atau tugas. Apabila guru memberikan soal latihan atau tugas pekerjaan rumah, apakah guru merasa berhasil dalam melaksanakan proses pembelajaran? Yang ketiga ada antusiasme siswa saat ditanya. Pada saat bertanya di depan kelas kepada seluruh siswa, apakah semua siswa antusias untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru? Kemudian yang keempat, perhatian dan pemahaman siswa. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, apakah guru merasa yakin bahwa semua siswa memperhatikan dan memahami apa yang sedang dibahas atau dipelajari? Yang kelima ada fokus siswa saat mendengarkan penjelasan guru. Nah, pada saat guru sedang menerangkan, apakah semua siswa selalu memperhatikan penjelasan guru? Keenam ada antusiasme siswa dalam bertanya. Pada saat pembelajaran berlangsung dan guru memberikan kesempatan bertanya pada semua siswa, apakah semua siswa antusias untuk bertanya? Yang ketujuh ada keaktifan dalam diskusi kelompok. Apakah semua siswa dalam kelas mengikuti pembelajaran melalui diskusi kelompok dan apakah setiap siswa terlibat secara aktif dalam kelompok?
Kedelapan ada dominasi siswa tertentu dalam kelas. Pernahkah guru merasakan bahwa siswa yang aktif bertanya dan aktif menjawab pertanyaan guru hanya segelintir siswa dan hanya siswa itu-itu saja yang aktif? Kemudian selanjutnya, siswa mengantuk saat pembelajaran. Nah, pernahkah guru mengamati siswa yang mengantuk ketika proses pembelajaran sedang berlangsung? Kemudian selanjutnya ada tingkat aktivitas siswa. Nah, apakah dalam proses pembelajaran aktivitas siswa cukup tinggi? Kemudian ada motivasi siswa dalam belajar. Apakah motivasi siswa dalam mengikuti setiap proses pembelajaran cukup tinggi? Kemudian terakhir ada keberadaan siswa pembuat onar. Apakah siswa di dalam kelas yang selalu menjadi troublemaker atau pembuat keonaran? Nah, dalam mengidentifikasi masalah, guru peneliti harus mampu membedakan masalah yang bersifat individual yang dihadapi siswa dengan masalah umum atau yang dihadapi sebagian besar siswa dalam kelas. Masalah yang dapat diangkat untuk diteliti adalah masalah yang dirasakan oleh kelas. Analisis faktor penyebab masalah dan permasalahan PTK. Analisis masalah dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin ada. Analisis ini melibatkan beberapa jenis kegiatan, tergantung pada kesulitan yang ditunjukkan dalam setiap pertanyaan masalahnya. Seperti analisis sebab dan akibat tentang kesulitan yang dihadapi, pemeriksaan asumsi yang dibuat, kajian terhadap data penelitian yang tersedia, atau mengamankan data pendahuluan untuk mengklarifikasi persoalan atau untuk mengubah perspektif orang-orang yang terlibat dalam penelitian tentang masalahnya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan melalui diskusi di antara para peserta penelitian dan fasilitatornya. Untuk mempertajam hasil analisis, peneliti dapat berusaha menjawab sebagian pertanyaan yang dianggap relevan dengan permasalahannya menurut Kemis dan McTaggart tahun 1988. Pemilihan dan penetapan masalah penelitian merupakan langkah awal yang paling krusial dan penting dalam suatu penelitian, karena masalah penelitian mempengaruhi strategi yang akan diterapkan dalam pemecahan masalah. Dalam mengidentifikasi dan memformulasikan masalah PTK haruslah tepat dan memenuhi karakteristik sebagai berikut menurut Isariwi tahun 2008. Yang pertama, identifikasi dan formulasi masalah harus memungkinkan untuk diteliti melalui PTK. Kedua, formulasi masalah dirumuskan secara baik dan benar serta jelas agar peneliti dapat dengan mudah meletakkan dasar teori atau kerangka konseptual dalam pemecahan masalah dan alternatif solusi tindakan yang tepat. Ketiga, formulasi masalah dan tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi memudahkan peneliti dalam menyusun hipotesis tindakan dan pengumpulan data penelitian. Keempat, formulasi tindakan harus mencerminkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan menunjukkan perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Kelima, masalah dalam penelitian tindakan berbeda dengan masalah penelitian pada umumnya konvensional karena dalam PTK peneliti terlibat langsung. Yang terakhir, pemilihan masalah PTK memenuhi kriteria yang pertama untuk melakukan perubahan, peningkatan, atau perbaikan proses kinerja, proses pembelajaran. Yang kedua, memiliki dampak langsung terhadap peneliti, yaitu menumbuhkan sikap dan kemauan untuk melakukan upaya perbaikan. Dan terakhir, menumbuhkan budaya meneliti dan menjadikan guru seorang peneliti. Masalah dalam PTK dapat terjadi secara individual maupun secara kelompok dihadapi oleh guru, sehingga dalam penetapan masalah penelitian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah tersebut harus menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas kesehariannya. Nah, yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicarikan alternatif solusi melalui tindakan yang konkret. Yang ketiga, masalah tersebut memungkinkan untuk diidentifikasi intern faktor penyebab terjadi masalah dan faktor-faktor tersebut sebagai dasar dalam penetapan pemecahan masalah. Yang keempat, masalah yang dipilih dalam PTK adalah masalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, yang memungkinkan diperoleh tindakan yang efektif dalam pemecahan masalah. Yang kelima, masalah yang diangkat haruslah benar-benar ada dan terjadi serta dirasakan dalam tugas keseharian guru. Yang terakhir, masalah tersebut haruslah bersumber dari refleksi atau masalah sendiri dan bukan masalah orang lain. Permasalahan penelitian tindakan kelas dan contohnya. Yang pertama, pada tahap ini, guru atau tenaga pendidik di TK maupun PAUD mengadakan refleksi terhadap proses pembelajaran di kelas.
Gejala-gejala apakah yang terjadi di kelas? Apakah Anda puas terhadap proses pembelajaran di kelas? Jika tidak, pasti ada permasalahan yang terjadi. Nah, yang kedua, apakah hasil belajar sudah cukup baik sehingga sebagian besar anak memperoleh nilai di atas ketuntasan belajar minimum? Selanjutnya, permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kualitas pembelajaran dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masalah keaktifan belajar anak. Nah, misalnya dalam belajar anak kurang berpartisipasi, malah asik bermain sendiri di luar skenario belajar yang ditetapkan, atau dalam belajar anak menjadi pendiam, tertutup, dan melamun. Yang kedua, masalah interaksi dalam kelas. Misalnya, anak hanya mampu berinteraksi dengan teman-teman tertentu, anak cenderung memisahkan diri dari lingkungan dan mendekat pada guru, atau anak sering berkelahi dengan temannya hanya gara-gara berebut alat permainan. Yang ketiga, masalah evaluasi. Misalnya, guru kurang memiliki kompetensi dan kesempatan untuk mengadakan asesmen otentik terhadap perkembangan anak, atau guru kurang mampu menganalisis dan mengadakan interpretasi terhadap hasil asesmen, sehingga tidak berdampak pada peningkatan kualitas belajar anak. Yang keempat, masalah dalam memilih metode atau strategi pembelajar. Misalnya, metode yang dipilih guru kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang berbasis pada kegiatan belajar melalui bermain. Seharusnya anak adalah aktif, tetapi dari metode yang terpilih menjadi anak sebagai pendengar yang baik. Bahkan di TK maupun di PAUD, cenderung mengarah pada pembelajaran yang bersifat akademik formal daripada kegiatan bermain yang membelajarkan. Yang kelima, masalah yang berkaitan dengan pemilihan dan pemanfaatan media, sumber, dan peralatan belajar. Di TK atau di PAUD, anak membutuhkan kegiatan eksplorasi yang luas terhadap lingkungan dan objek-objek belajarnya. Semakin luas kesempatan yang dimiliki oleh anak dalam mengeksplorasi lingkungannya, maka semua aspek perkembangan akan terstimulasi dan berkembang secara optimal. Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya penguasaan kompetensi atau hasil belajar anak meliputi yang pertama, capaian indikator perkembangan anak kurang optimal. Misalnya, kemampuan berbahasa ekspresif yang rendah, keterampilan motorik halus yang rendah, dan lain sebagainya. Yang kedua, rendahnya keterampilan anak dalam melakukan sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan soft skill anak. Misalnya, anak kurang mandiri, anak kurang kreatif dalam mengembangkan ide-idenya, anak kurang mampu dalam memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, terjadinya miskonsepsi terhadap sesuatu. Nah, misalnya, anak belum mampu membedakan antara benda padat, benda cair, dalam bidang sains. Contohnya, plastisin termasuk benda yang padat, apa benda cair. Anak-anak menyebutnya sebagai benda yang lunak. Kunandar mengungkapkan bahwa sumber masalah PTK antara lain yaitu yang pertama, masalah yang berkaitan dengan input dapat bersumber dari siswa atau anak, guru, sumber belajar, materi pembelajaran, prosedur evaluasi, dan lingkungan belajar. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang bersumber dari interaksi dalam pembelajaran, keterampilan bertanya guru atau siswa atau anak, gaya mengajar, cara belajar, dan implementasi metode pembelajaran. Nah, yang masalah yang ketiga yaitu masalah yang berkaitan dengan output yang dapat bersumber dari hasil belajar siswa atau anak, atau daya ingat siswa atau anak, sikap negatif siswa dan anak, motivasi yang rendah. Selanjutnya, dari sumber masalah tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang relevan untuk PTK. Yang pertama yaitu rendahnya keterlibatan anak TK dalam proses pembelajaran, dan yang kedua, metode yang digunakan oleh guru kurang relevan dengan karakteristik anak usia dini. Dan yang ketiga, perhatian atau daya konsentrasi anak terhadap suatu tugas rendah. Yang keempat, media dan sumber atau peralatan belajar dan bermain yang digunakan kurang memadai dan kurang relevan dengan tingkat perkembangan anak usia dini. Yang kelima, rendahnya motivasi belajar anak usia dini. Dan yang keenam, rendahnya tingkat kemandirian anak dalam belajar dan bermain. Selanjutnya, yang ketujuh, perkembangan kognitif anak yang kurang sesuai dengan tugas perkembangan anak usia dini. Dan yang terakhir, rendahnya keterampilan motorik anak usia dini, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa aspek ruang lingkup masalah tersebut, guru atau TK PAUD dapat memilih salah satu masalah yang paling urgen yang segera dipecahkan. Dikatakan urgen jika masalah tersebut sangat mendesak untuk dipecahkan, dan jika tidak segera dipecahkan akan menghambat program pembelajaran dan proses belajar anak secara simultan dan menyeluruh. Bagi guru
TK atau PAUD, permasalahan yang urgen biasanya terkait dengan situasi pembelajaran di kelas. Permasalahan yang berkaitan dengan TK atau PAUD sangat kompleks dan rumit. Baik, kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penelitian tindakan kelas. Penting untuk memahami masalah secara menyeluruh, termasuk akar penyebab dan faktor-faktor yang berperan. Melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan masalah menjadi kunci untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam penelitian tindakan kelas. Hal ini melibatkan identifikasi semua variabel yang terlibat dan hubungan antara mereka. Dalam banyak kasus, masalah yang muncul bisa memiliki penyebab langsung dan tidak langsung. Penting untuk membedakan antara keduanya, untuk mengembangkan strategi intervensi yang tepat. Penelitian tindakan kelas tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tampak, tetapi juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang mendasar, yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang masalah dan faktor penyebabnya, penelitian tindakan kelas dapat merancang solusi yang tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan situasi di kelas. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian tindakan kelas harus diikuti dengan pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan berhasil mengatasi masalah yang diidentifikasi.